kita tadi udah dengerin segala curhat-curhatnya dari APM. Mereka ngerasa bahwa tren penjualan turun banget terus ya, gara-gara masalah subsidi yang nggak jelas ya. Saya pernah main ke kantornya SDM, banyak motor konversi juga udah bulukan. Orang yang mau beli motor listrik, kiblatnya kemana? Sedangkan yang memiliki sumber dayanya nggak ada yang pakai gitu. Ada satu produsen baru jual motor 3,5 juta, saya bawa pulang. Sampai sekarang tidak ada kejelasannya itu motor di antara pelanggan. Itu kan jadinya penting konsumen. Halo, welcome back to channel Violik, saya Ibeng. ya kan? Nah, kita berdua nih datang ke acaranya Aismoli, ngobrol bareng dengan Aismoli, Asosiasi Industri Motor Listrik dan Sepeda Listrik ya. Betul. Dan di Nah, sini kita ngobrol rame-rame Om, nggak Rame-rame. cuma dari pabrikan tapi dari komunitas juga ada ya semua ya. Jadi ada dari produsen, ada dari komunitas, ada juga dari pemerhati dan sebagainya. Sebetulnya masalah apa sih yang ada di kendaraan listrik, khususnya motor listrik ya, di Indonesia saat ini? Kita dengerin deh semua obrolan curhat-curhatnya mereka. Yuk kita langsung kepo aja Om kita Om. Kepo aja, kepo. Ya, oke Om. Saya juga pengen tahu apa sih permasalahan di motor listrik. Mungkin teman-teman mau tahu ya, simak aja di Yuk. episode kali ini. Kita siap. Kita coba untuk bandingkan dengan penjualan motor baru di India. Nanti penetrasinya itu 4,9% dan mungkin sekarang lebih karena project FAME ya, namanya ada FAME 1, FAME 2, FAME 3 itu adalah untuk mengakselerasi pertumbuhan kendaraan listrik yang ada di India. Itu cukup berhasil. Ya. Nah inilah gambaran picture kita antara roda 2 dan roda 4 di Indonesia. Kita compare dengan India. Ya sekarang ini kalau dibilang ya saatnya kita speak up lah gitu. Nah, dari Aismoli ini tentunya nanti akan menjadi jalan masuk kita untuk ke pembuat kebijakan begitu. Saya juga ada misi juga, balik lagi seperti yang saya ucapkan di Gucci, kalau dari asosiasi industrinya udah ada, asosiasi penggunanya belum ada nih gitu. Nah, saya ngajak teman-teman yang klub-klub dan komunitas, kalau mau yuk kita bikin juga gitu. Sambil kita masih sejalan dengan Om Hanggoro di asosiasi industri untuk melakukan advokasi terhadap EV kepada pemerintah. Kebetulan kalau untuk di roda 4 udah banyak, apalagi juga ada koleksi yang kita tahu Om Marwani itu ada posisinya di DPR sebagai staf ahli ya. Nah, itu enak banget tuh dia. Nah, di roda 2 ini kita belum ada. Gitu. So, mungkin secara pribadi saya ya, kalau kita mungkin mengharapkan peningkatan jumlah pengguna motor listrik, mungkin saat ini bagi saya adalah kekhawatiran yaitu di infrastruktur. Di mana kita harus nyarger nanti ketika perjalanan jauh. Di mana ketika nanti mungkin yang pengguna tipikal swab menukar baterai itu di mana aja yang harus kita tukar, atau nanti baterainya nanti drop semua enggak. Nah, kalau yang pengguna pribadi nyargernya di mana, kecepatan nyargernya berapa lama, dan ketika kita mau nyolok colokannya sama atau enggak, karena kebanyakan motor listrik beda-beda semua, dan sekarang yang menguasai bahkan terbanyak adalah mobil tinggal nyolok. Kalau motor mungkin ada yang beli konverternya dulu, ada yang beli, sehingga di sini yang membuat untuk orang mau beli motor listrik itu adalah infrastrukturnya dulu untuk nyarger, karena kebanyakan berbeda-beda semua. Sehingga kalau untuk meningkatkan itu mungkin mungkin bagi saya adalah persamaan dulu, standarisasi dulu. Jadi standarisasi untuk penchargeran, untuk pengisian baterai itu disamakan dan ditingkatkan, maka nanti mungkin ini akan juga akan mempengaruhi pengguna motor listrik juga akan meningkat. Baru nanti yang lain-lainnya seperti spare part dan lain-lain mungkin itu akan disesuaikan. Itu mungkin dari saya. Jadi beberapa mitra-mitra kami yang sudah datang ke PLN untuk melakukan kolaborasi, kami juga di sisi lain kami mengembangkan namanya SPK Roda 2. Saat ini jumlahnya mungkin Bapak Ibu bisa lihat di share mobile ini sekitar 500-an sudah kita pasang. Namun ini masih kita pasang di kantor-kantor PLN. Jadi kemarin pada saat ada touring motor dari Alfa gitu ya, dari Jakarta menuju ke Bali, itu sudah kita sampaikan lokasi-lokasi target-target mana yang bisa dilakukan sehingga pada saat jalan tertentu dia bisa lintas di lokasi kantor PLN. Nah, kemudian ke depan kami juga mengembangkan sistem yang bisa berkomunikasi dengan
aplikasi platform lain. Ini namanya kita sebut interoperability. Jadi artinya apapun jenis aplikasinya itu kita bisa sharing ya dari satu charger ke charger lainnya, itu kita bisa komunikasi. Nah, kenapa PLN saat sekarang pakai konektornya TNS? Karena kita semua kendaraan motor khususnya motor listrik itu baterainya beda-beda konektornya. Terus setiap kendaraan motor pasti bawa charger. Chargernya kapasitasnya beda-beda. Nah, sekarang PLN kenapa pakai TNS? Karena dilihat model chargernya banyak, ada yang colokan, ada yang pakai juga ada sendiri-sendiri gitu kan ya. Nah, kita ambil lebih enaknya karena mereka rata-rata menggunakan power charger sendiri, maka kita siapkan TNS. Nah, TNS ini pun kita lihat standar nasional Indonesia-nya maksimal itu cuma di 16 ampere. Kita coba lagi nyari nih, ada nggak standar yang TNS ini bisa lebih ampernya lebih besar gitu Pak. Nah, ini kan asosiasi kan memang ada untuk masuk asosiasi sendiri kan, di asosiasi sendiri apakah ada aturan yang mewajibkan untuk para ATM yang di bawahnya untuk sebenarnya menyediakan pengajuan yang baik kepada konsumen atau minimal ada sanksi kalau sampai ada keluar soal tersebut. Karena memang kan sebenarnya kan ada tripartit ya, di mana ada produsen, ada konsumen, ada government sebagai wasit regulator. Nah, di saat regulator itu lemah, ya mungkin dari asosiasi produsen yang memang harusnya bisa memberikan bantuan ke konsumen, karena dia juga sebagai konsumen juga punya asosiasi ya. Nah, itu dia, karena saya lihat beberapa kali ada kasus di luar motor saya ini deh, contoh, beberapa tahun lalu ada pameran Inos kalau nggak salah. Ada satu produsen baru jual motor 3,5 juta bisa bawa pulang. Sampai sekarang tidak ada kejelasannya itu motor di antara standar. Itu kan jatuhnya penerimaan konsumen. Nah, apakah si asosiasi itu sebenarnya menyeleksi dulu siapa yang boleh jualan di pameran besar, tapi siapa yang boleh jualan motor listrik, supaya tidak terjadi kericuhan di tahap konsumen. Semua motor yang ada di Indonesia untuk ngecas di rumah, kalau kan penyuluhan pilot ya. Jadi untuk saat ini itu solusi yang paling tepat ya, yang kalau ada di bilang. Kalau untuk standarisasi colokan kayak mobil, kita harus standarisasi colokan DC-nya. Nah, sedangkan standarisasi colokan DC itu ada berapa ratus motor kendaraan listrik baru ada di Indonesia yang mau merubah baterainya dia dan kendaraan dia. Saya harus buat dari sistem pemerintahan ini. Bilang mau pakai satu tipe. Kalau nggak dipasang itu bakal mahal ya. Kan dari segi finansial untuk uang banyak, dari segi engineering mereka harus mengubah desain mereka. Yang mau finansial cakep nih, kalau buat mata saya, karena pakai colokan situ jadi gede banget, saya mesti ubah ya. Jadi menurut saya untuk saat ini masih sangat sulit untuk menjaga colokan baterai. Seperti di Eropa atau di Amerika itu kan mereka bilang, saya mau tahu negara yang ada bisa colokan aku, makanya Eropa ada semua. Nah, jadi begitu China yang kita bandingin ya. Di China itu aku nggak boleh, itu standar luar. Nggak mau tahu negara kita harus pakai semuanya jadi negara. Kalau misalnya mau seperti itu di Indonesia harus dari level pemerintah. Karena lumayan keras. Kalau misalnya sampai ke standar juga, menurut saat ini sulit sekali. Mengusung elektrifikasi di Indonesia gitu. Soalnya menggadang-gadang elektrifikasi, tapi contoh dari pihak PLN aja untuk bukan pasang SPPLU tapi lebih ke arah kendaraan buat mobilitasnya PLN aja masih nggak dipakai. Motor listrik itu nganggur sampai bobrok di kantor-kantor PLN. Ini jujur aja begitu. Saya pernah main ke kantor SDM, banyak motor konversi juga udah bulukan, patah semua. Nah, dari situ konsumen, customer atau orang yang mau beli motor listrik kiblatnya kemana kan gitu. Sedangkan yang memiliki sumber dayanya PLN, SDM yang mengusung-usung elektrifikasi. Tapi setelah lihat nggak ada yang pakai gitu.
PLN kalau lagi ada kerjaan jalan dengan motornya Mega Pro yang dipakai. Hyundai Dreamsnya nggak dipakai, gitu kan? Ada pabrikan Cina masuk sehingga yang lain harganya ancur-ancuran. Siapa yang diuntungkan tentunya yang belum membeli mobil listrik sehingga pemilihannya lebih banyak. Siapa yang dirugikan tentunya saya sebagai dokter 2021-2022 seperti itu. Tapi apa yang saya bisa minta? Kompensasi yang sekarang sedang diperjuangkan sama teman-teman Wuling dan belum selesai ya. Kalau dari Sherry sudah memberikan kompensasi berupa voucher, cashback seperti itu. Logika sederhananya seperti ini. 2021 saya masih bayar pajak 1 jutaan. Kemudian 2022 sudah disesuaikan menjadi Rp347.000. Apakah saya bisa kena cashback? Kan tidak juga. Motor listrik suatu saat kalau udah lunas ini, bagaimana nasibnya? Mau diganti aja mungkin susah, benar nggak? Nah, dukungan itu mungkin kayak pemerintah dalam hal ini ada mungkin pegadaian atau apa, itu mungkin yang bisa menangani dan bisa mungkin meningkatkan nilai jualnya gitu loh, Pak. Sehingga teman-teman user atau kita menggunakan motor listrik itu masih berpikir oh polanya kayak motor biasa gitu. Kesulitan paling utama dalam motor listrik itu adalah mengubah image. Kalau motor listrik itu hemat. Nah, yang bikin image tersebut rusak itu adalah ketika suatu brand itu tidak jujur dalam memberitahukan masa pakai baterainya, ya, terutama baterai SLA. Kebanyakan kasus itu adalah baterai SLA itu umurnya cuma sekitar 1 tahunan. Nah, setelah 1 tahun itu ketika user ingin ganti, kaget karena baterai replacement-nya mahal kayak gitu. Nah, kebanyakan yang kayak gitu malah dijual gitu. Jadi kan daripada beli baterai mending jual aja. Dan dari situ itu pasti ada istilahnya isu dari mulut ke mulut lah, oh jangan di motor listrik, cuma bisa buat setahun, setelah itu rusak. Nah itu makanya dari sini perlu kejujuran dari brand. Kalau kita ingin menjual baterai SLA itu diinfokan kepada usernya kalau misalnya masa pakai baterai tersebut hanya sekitar 1 sampai maksimal 2 tahun. Ya, saya pun sebagai user mengakui bahwa tren penjualan motor listrik itu dari 2004 sampai 2005 itu turunnya lumayan anjlok karena balik lagi stimulus subsidi itu udah nggak ada. Akhirnya orang enggan untuk beli motor listrik. Nah, tapi karena subsidi yang sudah nggak ada, akhirnya banyak KPPM yang akhirnya membuat diskon secara khusus secara sendiri. Nah itu jadi sebenarnya yang membingungkan adalah apakah benar tren sepeda motor listrik itu turun, sementara bisa subsidi tidak ada, banyak brand-brand baru bertebaran atau banyak produk-produk baru bertebaran. Bisa membantu saya mengidentifikasi colokan apa sih mostly yang dibutuhkan gitu. Nanti itu rencananya dalam satu charging itu ada 3 colokan. Yang pertama itu colokan biasa yang biasa, tapi itu kan AC ya. Nah, kami akan buat 3 colokan. Nah, 2 lagi itu mohon suggestion-nya colokan apa yang harusnya kami provide. Nah, ini piloting buat menumbuhkan harapannya ketika setelah kami bangun ini data pemakai air positif, harapannya bisa dikopi oleh badan usaha lainnya gitu. Jujur, saya sempat bersemangat sekali bisa hadir ke sini, mendengarkan pengalaman rekan-rekan sekalian. Kalau soal harga jual di motor listrik dari dulu memang susah. Susah banget. Dulu 2010, 2011 itu jauh lebih jatuh lagi harganya. Jadi saya rasa di sini mungkin teman-teman juga bisa harusnya mendorong gitu ya ke salah kayak institusi pendidikan ataupun juga secara swasta untuk melahirkan teknisi, bukan hanya teknisi ya, termasuk desain, kemudian juga termasuk juga marketing TV dan seterusnya lah ya, banyak sekali yang berkaitan dengan ini. Kenapa? Karena produk ini yang mungkin nanti akan menggantikan kendaraan-kendaraan BBM ya. Dengan demikian memang harusnya kita concern juga di masalah pendidikan untuk ini. Kita tadi udah dengerin segala curhat-curhatnya dari APM, mereka ngerasa bahwa tren penjualan turun banget Turun terus ya. gara-gara masalah subsidi yang nggak jelas ya. Dan sebaliknya dari
customer juga nungguin subsidi nih kepastian nih. Betul. Takutnya kalau saya beli sekarang ada muncul keluar ketele kan, rugi kan. Nah, dan yang tadi menarik Om, dari PLN juga Om. Ya, kebetulan ada juga dari perwakilan PLN datang. Mereka mengatakan bahwa mereka akan berusaha membuat SPKLU roda 2 banyak di sini ya. Jabodetabek ya. Jabodetabek. Nah, itu kan juga jadi salah satu pertimbangan orang untuk beli motor Om, ternyata Om. Karena kalau saya cas di rumah doang, kalau misalnya di luar di jalan ya? gimana Lagi gitu di kan, jalan nggak ada tempat ngecas. Nah, tadinya kita akalin tuh pakai SPLU ya. Nah, tapi kan itu nggak cocok tuh kalau buat motor roda 2. Nah, ini SPKLU roda 2, tapi kan waktu itu belum banyak. Nah, tadi sempat dibahas mau dibanyakin. Mau dibanyakin. Keren banget. Dan buat teman-teman yang penasaran banget tentang motor listrik ataupun kendaraan listrik lainnya, simak terus saja di EVholic ya. Dan yang belum subscribe dong. Like dan share. See you next time. Salam EVholic. See you.